Bab 1296-1300. Bab 1296, Intersepsi. Sebuah seruan keluar dari mulut Yun Yun sementara wajahnya benar-benar merah. Segera, tangannya melambai tiba-tiba. Angin menari dan selimut lembut di tempat tidur terbang sebelum benar-benar membungkus tubuh yang memikat itu. Ekspresi Yun Yun hanya menjadi sedikit lebih baik setelah tubuhnya yang indah tersembunyi di dalam selimut. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap Xiao Yan dengan malu dan marah. Dia bertanya, "Mengapa kamu masih menonton?" Meskipun dia saat ini ditutupi oleh selimut, selimutnya cukup tipis. Ketika menutupi tubuh indah Yun Yun, itu masih menunjukkan lekukan yang memikat. Setelah dipicu oleh wajah merah cerah yang dipenuhi rasa malu, pemandangan itu cukup untuk menyebabkan cukup banyak pria berdarah liar dari lubang hidung mereka. Batuk. Xiao Yan batuk kering. Dia menarik matanya dengan cara yang sangat tenang dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamulah yang menghancurkannya." Mendengar kata-kata Xiao Yan ini, Yun Yun tanpa sadar merasa terdiam dan marah meskipun biasanya tenang. Bocah ini sebenarnya adalah seseorang yang menyatakan tidak bersalah meskipun telah memanfaatkannya. Xiao Yan tidak berani terlalu terjerat topik ini ketika dia melihat Yun Yun menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Dia buru-buru bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Baik, garis retak telah robek pada segel oleh Anda. Saat ini, ada cukup banyak doki yang terus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini secara kebetulan berada dalam batas yang bisa saya perbaiki," bentak Yun Yun. Namun, kemerahan di wajahnya berangsur-angsur memudar. "Ya, tidak apa-apa." Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, doki yang ditinggalkan oleh nenek Hua itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika Anda benar-benar dapat memperbaikinya, Anda mungkin dapat mencapai ketinggian miliknya ketika dia masih hidup. Apalagi kamu masih muda, ada banyak ruang untuk Anda perbaiki. Jika Anda akhirnya mendapatkan beberapa peluang besar di masa depan, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Doseng. Petik 2. Doseng. Yun Yun tanpa sadar terkejut ketika dia mendengar ketinggian legendaris ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah itu terlalu jauh. Mampu melompat ke kelas Dozun selama tahun-tahun ini sudah merupakan berkah besar yang diberikan surga padanya. Adapun Doseng apapun, dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Saya memiliki cukup banyak musuh di dataran tengah. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat ganas. Haha, jika kamu menjadi Doseng elit di masa depan, aku bisa berlindung di bawah pohon besar milikmu ini. Xiao Ina bercanda. Yun Yun menatap wajah muda itu, yang ditutupi dengan senyum hangat, dengan sikap tercengang saat mendengar lelucon Xiao Yan. Dia sedikit pendiam dan merasakan sakit hati. Semua orang hanya bisa melihat kejayaan dan pencapaiannya di permukaan. Namun, mereka lupa berapa banyak kerja keras dan usaha yang dia lakukan untuk mencapai level ini. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, pemuda ini, yang tampak lembut tetapi sedikit keras kepala berani berlatih di dalam pegunungan Magical Beast Mountain yang berbahaya. Setelah semua badai selama bertahun-tahun, bahaya yang dialami juga berkali-kali lipat lebih besar daripada yang ada di pegunungan Magical Beast saat itu. Saya akan memperbaiki doki nenek Hua sesegera mungkin dan saya juga akan menghabiskan upaya untuk perlahan-lahan mengendalikan sekte bunga. Seluruh tubuh Yun Yun tampaknya telah menyusut di bawah selimut tipis saat dia mengeluarkan suara lembut. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Yun Yun yang agak membingungkan ini. Dia memperhatikan wajah cantik itu dan akhirnya muncul telah memahami sesuatu. Dia terdiam sesaat. Bantuan dari kecantikan adalah sesuatu yang paling sulit untuk diterima. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sedikit mempesona. Sesaat kemudian, Xiao Yan mengeluarkan batuk kering dan memecah kesunyian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari dalam storage ring. Beberapa danwan ungu coklat disimpan di dalam botol giok. Energi yang sangat panas dipancarkan secara samar dari botol obat. Ini adalah pil meninggalkan api yang telah saya sempurnakan. Masing-masing berisi jejak kekuatan dari api surgawi. Anda dapat mengkonsumsi satu saat Anda memperbaiki doki dari segel di masa depan. Ini akan membantu Anda dalam meningkatkan kecepatan penyempurnaan. Pada saat yang sama, itu juga akan memungkinkan doki Anda untuk disempurnakan sampai sangat murni. Xiao Yan meletakkan botol giok dengan lembut di tempat tidur dan tersenyum berbicara kepada Yun Yun. "Iya." Yun Yun menerima botol giok dan mengangguk sambil tersenyum tipis.
Aku akan pergi besok. Jika Anda akhirnya menemui beberapa masalah yang tidak dapat Anda selesaikan di masa depan, Anda dapat datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari saya. Kamu akan pergi besok ya? Kata Yun Yun. Tangan yang dia gunakan untuk memegang botol giok sedikit mengencang ketika dia mendengar ini. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menarik para ahli dari Hall of Soul. Pada saat itu, saya akhirnya akan melibatkan Sekte Bunga. Xiao Yan berbicara dengan serius. Yun Yun bukanlah seseorang yang gagal melihat gambaran yang lebih besar. Meskipun dia merasa cemas di hatinya, dia tetap mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Ya, kamu harus berhati-hati." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia sekali lagi memberi Yun Yun beberapa instruksi sebelum berbalik dan meninggalkan kamar wanita ini, di mana ada aroma yang tertinggal. Gigi perak Yun Yun menggigit bibir merahnya saat dia melihat punggung Xiao Yan, yang pergi. Dia dengan lembut bergumam, "Sudah bertahun-tahun tapi aku masih tidak bisa menyingkirkan musuh kecil ini. Karena saya tidak dapat melarikan diri, saya akan berusaha lagi untuk Anda." Awalnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya. Yang ingin dia lakukan hanyalah menemukan tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya ketika dia datang ke dataran tengah. Namun, siapa yang menyangka bahwa meskipun ini masalahnya, orang itu, yang terkubur jauh di dalam hatinya, akan sekali lagi muncul di hadapannya. Hanya ketika dia bertemu dengannya lagi, dia menyadari bahwa tidak mungkin perasaan ini dilupakan dengan aliran waktu. Sebaliknya, itu akan diseduh oleh waktu sampai menjadi semakin lembut. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang perasaan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah tetap di belakangnya dan diam-diam memberinya bantuan. Ini karena Yun Yun sadar bahwa Xiao Yan membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Dia juga terlalu lelah. Dia ingin membantu berbagi sedikit dari bebannya. Setelah menyelesaikan masalah segel untuk Yun Yun, Xiao Yan terus tetap dalam Sekte Bunga selama 1 hari. Setelah itu, dia memimpin King Lin dan Yun Yun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada penatua pertama dari Sekte Bunga. Penatua pertama dari Sekte Bunga merasa sedikit menyesal sehubungan dengan kepergian Xiao Yan yang cepat. Dia ingin membuatnya tinggal tetapi melihat bahwa Xiao Yan telah mengambil keputusan, tidak pantas baginya untuk menghentikannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan keduanya pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan dan King Lin langsung meninggalkan Sekte Bunga. Setelah itu, yang terakhir memanggil Nine Serene Deep Ground Python dan sekali lagi bergegas menuju Paviliun Bintang Jatuh. Awan tidak ada di langit biru dalam. Jarak ribuan kilometer. Tiba-tiba, sosok hitam besar bergegas melewati langit yang jauh dengan kecepatan seperti kilat. Suara angin menderu yang memekakkan telinga bergemuruh terus-menerus di langit, menarik cukup banyak tatapan. Sosok hitam besar yang bergerak cepat ini secara alami adalah Xiao Yan dan King Lin, yang telah meninggalkan Sekte Bunga selama sekitar 2 hari. Keduanya pada dasarnya bepergian selama 2 hari ini dan tidak banyak istirahat di sepanjang jalan. Meskipun menggunakan Python 9 Serene Deep Ground untuk bepergian sedikit menarik perhatian, itu jarang menimbulkan masalah. Ini karena semua orang tahu kekuatan dari 9 tenang Deep Ground Python, yang merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kecuali ada beberapa keadaan khusus, jika tidak ada yang akan dengan mudah menyinggung mereka. Tuan Muda Xiao Yan, kami pada dasarnya telah meninggalkan wilayah pengaruh Sekte Bunga. Dalam beberapa hari lagi, kita seharusnya bisa mencapai Paviliun Bintang Jatuh. Mata King Lin menyapu ke segala arah sambil berdiri di atas tubuh besar dari 9 tenang Deep Ground Python. Setelah itu, dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan, yang duduk di belakangnya. Dipahami. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tangannya menggosok 9 tenang Deep Ground Python di bawahnya dan gambar 7 besar berwarna Heaven Swallowing Python melintas di benaknya. Kailin, aku ingin tahu apakah rahimmu benar-benar memiliki garis keturunan klan Xiao. Ekspresi rumit melintas di mata Xiao Yan saat dia memikirkan Kailin. Dia bertanya-tanya bagaimana Ratu Medusa ini, yang pernah mengejarnya sampai dia terpaksa melarikan diri, itu. Dengan kekuatannya, kemungkinan dia akan memiliki beberapa lawan yang bisa menandinginya di wilayah itu, kan? Tuan Muda Xiao Yan. Wajah cantik King Lin di sampingnya berubah sedikit sementara Xiao Yan tenggelam dalam ingatannya. Dia dengan lembut berteriak, "Apa itu?" Xiao Yan ditarik kembali dari pikirannya oleh tangisan itu. Dia terkejut ketika dia bertanya. "Sepertinya ada yang salah." King Lin menjawab dengan lembut.
Mata Xiao Yan langsung menyipit saat mendengar ini. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, mereka berada di langit di atas pegunungan yang jarang penduduknya. Namun, mengejutkan bahwa sebenarnya tidak ada sedikit pun auman binatang ajaib di pegunungan ini. Seolah-olah tempat itu adalah wilayah kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia menyuruh King Lin untuk menghentikan piton 9 tenang deep ground. Setelah itu, matanya berhenti di ruang kosong tidak jauh di depan. Dia berbicara dengan lemah, "Sejak kamu datang, mengapa kamu menyembunyikan dirimu? Apakah kamu tidak setuju, Yao Hua Liangjun? Berat, persepsimu cukup bagus." Ruang di depan menjadi terdistorsi setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Segera, beberapa sosok muncul entah dari mana. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat juga menyebar dari segala arah. Ada total 4 orang yang muncul. Di antara mereka adalah Yao Hua Liangjun, yang telah menderita pukulan dari Annihilation Fire Lotus of Xiao Yan saat itu. 3 lainnya semuanya adalah tetua tanpa ekspresi dengan jubah abu-abu. Aura ketiga orang ini tidak lebih lemah dari Yao Hua Liangjun. Melihat lencana di dada mereka, mereka semua secara mengejutkan berasal dari Sekte Langit yang mendalam. "Xiao Yan, kamu telah merusak masalah penting dari Sekte Langit mendalamku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa pergi begitu saja? Apakah Anda berpikir bahwa Sekte Langit mendalam saya tidak berani melakukan apapun kepada Anda hanya karena Yao Chen telah maju ke Banseng?" Yao Hua Liangjun dengan lembut mengepakkan kipas lipat di tangannya. Senyum di wajahnya mengandung emosi yang padat. Xiao Yan melirik orang ini dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa menunggu begitu lama, saya pikir seseorang telah memberitahu Anda, kan? Misalnya, Hua Jin dari Sekte Bunga." Mata Xiao Yan menoleh ke arah hutan di bawah setelah suaranya terdengar. Sesosok telah muncul dari tempat itu. Itu adalah Hua Jin dari Sekte Bunga. Pada saat ini, yang terakhir menatapnya dengan wajah penuh dengan niat membunuh. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu telah merusak masalah besar kepala ini. Hari ini, Anda akan menggunakan hidup Anda sebagai kompensasi. Adapun pelacur Yun Yun, kepala suku ini akan menghabisinya cepat atau lambat. Xiao Yan, menyerah saja dan kembali dengan aku yang lama ke Sekte Langit yang mendalam. Karena wajah Yao Chen, Sekte Langit mendalamku akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau tidak," penatua berjubah abu-abu itu, yang merupakan pemimpinnya, membuka mulutnya dengan samar pada saat ini. Niat membunuh yang padat tiba-tiba melonjak di kalimat terakhirnya. "Kalau tidak, tempat ini akan menjadi tempat tulang-tulangmu akan dikuburkan hari ini." Bab 1297, Pertarungan Intens. Hasrat membunuh yang menusuk tulang menyebar ke seluruh tempat. Seolah-olah udara telah memadat pada saat ini. Udara yang awalnya tenang dan mematikan di atas hutan telah menjadi seperti musim dingin, memancarkan rasa dingin yang membekukan hati seseorang. Xiao Yan berdiri di atas tubuh besar dari 9 tenang deep ground piton. Dia memandang Yao Hua Liangjun 4 kelompok pria di kejauhan. Setelah itu, dia melirik Hua Jin di bawah, yang menatapnya dengan niat buruk. 4-6 bintang Dozuns. Reputasi ganas dari Sekte Langit yang mendalam benar-benar tidak diperoleh dengan sia-sia. "Tuan Muda Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan?" King Lin sedikit mengernyit dan bertanya karena situasi yang tiba-tiba ini. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Sekte Langit yang mendalam sebenarnya telah mengirimkan kekuatan yang begitu besar. Saya pikir mereka berniat menangkap saya." Xiao Yan tersenyum tipis. Rasa dingin yang menusuk tulang melonjak di dalam mata hitamnya yang gelap saat dia dengan lembut berkata, "Namun, hanya dengan kalian berempat, kamu benar-benar meremehkanku dengan sangat. Nada bicaramu memang cukup arogan. Kekuatan lotus api milikmu itu mungkin hebat, tapi jika kita berempat bergandengan tangan, kita akan bisa melawannya dengan kuat. Tanpa serangan lotus api semacam itu, apa jadinya kamu di mata kami berempat?" Yao Hua Liangjun tertawa dingin. Sebuah busur perlahan terangkat di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Segel tangannya berubah sebelum mereka tiba-tiba berhenti. Aura yang luas dan perkasa tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi. "Apa yang Anda gambarkan adalah kasus 1 bulan yang lalu." Aura megah menyebar di langit. Gelombang demi gelombang panas diam-diam terbentuk, menyebabkan udara di tempat ini dengan cepat menjadi kering. Douzun bintang 4. Ekspresi Yao Hua Liangjun sedikit berubah ketika dia merasakan aura Xiao Yan ini. Meskipun dia sudah mendapat kabar tentang ini dari Hua Jin,
kejutan di hatinya masih cukup besar sekarang karena dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam waktu 1 bulan, kekuatan Xiao Yan telah meningkat 2 bintang. Kecepatan latihan ini bisa digambarkan dengan kata, menakutkan. Perlu diketahui bahwa jika Dou Zun biasa berlatih secara normal, kemungkinan besar dia perlu berkultivasi 1 dekade atau lebih untuk mendapatkan peningkatan kekuatannya. Namun, jumlah waktu ini telah secara paksa menyusut berkali-kali di tangan Xiao Yan. Metode Qi yang dipraktikkan bocah ini agak aneh. Jika kita menangkapnya kali ini, kita bisa memaksanya untuk memberitahuku tentang metode Qi. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi seperti itu, pencapaian saya di masa depan pasti akan sangat bagus. Bahkan di dalam sekte langit yang mendalam, hampir tidak ada orang yang bisa melawanku. Mata Yao Hua Liangjun sedikit berkedip. Keserakahan melintas di matanya. Hanya bintang 4 Dou Zun. Anda masih belum memiliki kualifikasi untuk melakukan apa yang Anda inginkan di tangan kami berempat. Penatua berjubah abu-abu itu, yang memimpin kelompok itu, melirik Xiao Yan dengan tatapan acuh tak acuh. Dia tampak sedikit tidak sabar ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, ini adalah yang terakhir kalinya. Apakah Anda akan pergi bersama kami atau akankah kami memukuli Anda setengah mati dan membawa Anda bersama kami? Kulitku ini agak tebal. Saya akan memilih yang terakhir. Xiao Yan tersenyum berkata, kamu boleh. Ekspresi tetua berpakaian abu-abu itu gelap dan padat. Dia mengangguk perlahan sebelum dia tiba-tiba melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam, bocah ini sangat licik. Serang bersama dan tangkap dia terlebih dahulu. Iya, Yao Hua Liangjun dan 2 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Yang pertama masih memiliki ingatan yang mendalam tentang serangan lotus api dari Xiao Yan bahkan sampai sekarang. Jika dia sendirian, dia benar-benar tidak punya nyali untuk menyerang. Dengan kekuatan penghancur teratai api itu, kemungkinan besar dia akan segera kehilangan nyawanya jika dia ceroboh. Tuan Muda Xiao Yan, saya akan memblokir salah satu dari mereka. Pelacur di bawah ini akan ditangani oleh 9 tenang Deep Ground Python. Sebuah kehikmatan muncul di wajah King Lin ketika dia melihat pihak lain mulai bertindak. Kali ini, pihak lain sudah siap. 4 bintang 6 elit Dou Zuns. Formasi semacam ini benar-benar cukup kuat. Jumlah mereka sedikit. Jika mereka ceroboh, kemungkinan besar mereka akan benar-benar mati di tempat yang paling tidak terduga hari ini. Setelah suaranya terdengar, lampu hijau menyala di dalam mata hijau gioknya. Lebih dari selusin sosok muncul di langit secara teratur. Segera, mereka bergegas menuju Hua Jin di bawah perintah King Lin. Sekelompok besar sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan bergegas juga mengejutkan Hua Jin. Namun, setelah merasakan bahwa yang terkuat dari kelompok ini hanyalah Dou Zun bintang 2, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia berbicara dengan jijik, kamu benar-benar berani mengeluarkan beberapa makhluk rendahan untuk mempermalukan dirimu sendiri. King Lin tidak bisa diganggu dengan kata-kata Hua Jin. Setelah melepaskan semua ahli yang disegel di matanya, wajahnya juga menjadi muram. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan cara seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, aura ganas dari zaman kuno juga perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Setelah merasakan aura ganas yang menyebar dari dalam tubuh King Lin, Xiao Yan mengerti bahwa dia sudah mulai menggunakan kekuatan spiritual ular surga kuno. Segera, dia melambaikan tangannya. 11 boneka muncul dalam sekejap. Dalam sekejap mata, itu telah membentuk formasi. Energi ditransfer dan dengan cepat menyebabkan warna emas gelap pada wayang setan langit menjadi semakin dalam. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia seharusnya bisa melawan 2 bintang 6 Dou Zun setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. King Lin saat ini hanya mampu menahan 1 orang. Namun, pihak lain masih memiliki 3 bintang 6 Dou Zun. Oleh karena itu, dia hanya bisa memanggil wayang setan langit dan bertarung sementara. Meskipun boneka setan langit hampir tidak bisa bertarung dengan Dou Zun bintang 6 dengan kekuatannya, itu masih bisa menunda waktu. Selama Xiao Yan memanggil wayang setan langit, aura ganas King Lin di sampingnya juga menjadi semakin kaya. Untungnya, kedua matanya masih mempertahankan kejernihannya. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa mulai mengendalikan jiwa ular surga kuno. Tuan Muda Xiao Yan, aku akan menyerang lebih dulu. Tubuh King Lin bergegas keluar seperti kilat setelah tangisannya yang lembut terdengar.
Keganasan yang merasuki langit juga menyebabkan 4 kelompok pria Yaohua Liangjun memiliki perubahan ekspresi. Tidak terduga bahwa gadis kecil ini juga merepotkan untuk dihadapi. Saudara keempat, aku akan menyerahkannya padamu. Penatua berjubah abu-abu terkemuka itu melirik King Lin, yang bergegas mendekat, dengan sedikit terkejut sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, "Ya, tidak masalah." Seorang lelaki tua yang agak kurus mengangguk dengan wajah teduh. Segera, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan King Lin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat Doki yang gelap dan dingin keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, dengan kejam menghantam King Lin. King Lin mendengus dingin ketika dia melihat pria tua kurus ini menyerang. Dia tidak menyerah. Cahaya hijau tertinggal di dalam mata hijau gioknya saat dia langsung bergerak maju untuk menemuinya. Xiao Yan, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari telapak sekte langit mendalam saya hari ini. Ingat nama diri lansia ini, Shenlou Guizun. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu padat dan dingin. Dia memimpin Yaohua Liangjun dan ahli lainnya dari sekte langit mendalam dan membentuk-bentuk cincin, mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya. Menyerang. Saat Xiao Yan dikelilingi, yang disebut mata Shenlou Guizun mengungkapkan ekspresi ganas. Sebuah tangisan dingin terdengar. 3 besar dan perkasa Doki melonjak keluar segera. Ketiga sosok itu bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Serangan ganas itu secara langsung menyebabkan seluruh ruang mengeras. Pergi. Punggung Xiao Yan bergetar. Sayap tulang hijau merah itu memanjang darinya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dengan jentikan jarinya, boneka setan langit itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menghalangi salah satu ahli dari sekte langit yang mendalam. Skyfire 3 Perubahan Misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah saat tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Doki di sekujur tubuhnya terus melambung saat itu juga. Dalam waktu singkat, itu telah menembus level bintang 4. Sesaat kemudian, kekuatan auranya tidak lagi kalah dengan Yaohua Liangjun. 3 perubahan misterius Skyfire dari lembah api yang membara. Shenlou Guizun mengerutkan kening saat melihat aura Xiao Yan melonjak. Dia segera tertawa dingin, jangan menahan diri. Perubahan misterius 3 Skyfire memiliki batas waktu. Ketika waktunya habis, dia tidak akan bisa kabur hari ini. Dipahami. Ekspresi Yaohua Liangjun padat dan dingin saat dia mengangguk. Kipas lipat di tangannya memancarkan cahaya redup yang tidak biasa. Tangannya terangkat sebelum kipas itu jatuh. Kipas lipat itu tampak menjadi bilah yang sangat tajam yang merobek ruang dan memotong ke arah tenggorokan Xiao Yan. Dihadapkan dengan serangan cepat dan ganas Yaohua Liangjun, Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari kipas lipat yang tajam itu. Tangan kanannya mengepal sebelum dengan kejam menghantam kepala Yaohua Liangjun dengan kejam. Yaohua Liangjun secara alami tidak berani meremehkan kekuatan Xiao Yan saat ini. Setelah menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng, kekuatan Xiao Yan tidak kalah dengan dia. Menambahkan kekuatan api surgawi, bahkan ada tanda bahwa itu telah melampaui dia dalam pertempuran. Bang! Sebuah pikiran hati-hati melintas di hati Yaohua Liangjun. Dia membalik pergelangan tangannya dan kipas lipat di tangannya. Benar-benar terbuka dengan suara robekan. Setelah itu diblokir di depannya dan dengan paksa menerima pukulan ini oleh Xiao Yan. Pukulan itu mendarat di kipas lipat. Api ungu coklat yang berisi putih pekat itu tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia menempel di atas kipas lipat dengan ganas dan dengan cepat menyebar ke tubuh Yaohua Liangjun. Api menyebar dan lengan Yaohua Liangjun berubah menjadi abu dalam sekejap. Namun, reaksinya juga cukup cepat. Ketika nyala api menyebar, dokinya yang besar dan perkasa meletus dari dalam tubuhnya dan melonjak secara eksplosif ke arah nyala api dengan tujuan memadamkan semuanya. Namun, pemandangan aneh muncul ketika doki menyentuh api. Orang bisa melihat bahwa doki yang bersentuhan dengan api akan berubah menjadi zat seperti kristal es dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, lengan Yaohua Liangjun ditutupi oleh lapisan kristal es tebal di depan matanya yang terkejut. Api surgawi yang aneh. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Yaohua Liangjun berubah drastis. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan tergesa-gesa. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, api surgawi Xiao Yan tampaknya menjadi lebih kuat dan misterius.
Xiao Yan baru saja akan mengejar setelah memaksa kembali Yao Hua Liangjun dengan satu serangan ketika sosok tua melintas dan muncul di depannya. Wajahnya yang teduh mengandung jejak dingin yang pekat. Sebuah tangan besar hitam gelap langsung menembus ruang seperti cakar hantu, membawa semacam perasaan berbahaya saat meraih kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Coba dan terima tangan 9 neraka dari aku yang lama ini. Bab 1298, Metode Qi mengungkap kekuatannya. Xiao Yan tidak menyerah saat dia merasakan angin dingin yang lebat yang menyebar dari tangan hitam pekat yang besar. Dia dengan dingin tertawa, apakah kamu pikir aku takut padamu, hantu tua, dalam pertempuran 1 lawan 1. Setelah tangisannya terdengar, nyala api buru-buru berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Itu sangat bertabrakan dengan tangan hitam-hitam besar Shen Luo Guizun. Ledakan oktan. Angin di sekitar tinju tiba-tiba menjadi tajam saat bertabrakan dengan tangan hitam gelap yang besar. Suara mengejutkan tiba-tiba terdengar. Kekuatan beriak juga menyebar dengan cepat. Ruang sekitarnya secara bertahap menjadi terdistorsi. Bagus. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan angin kencang meletus dalam bentuk melingkar. Tubuh Xiao Yan dan Shen Luo Guizun bergetar. Kaki mereka mundur beberapa langkah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dan api misterius 3 api langit, dia memiliki kekuatan untuk bertukar pukulan dengan Dou Zun bintang 6. Selain itu, metode Qi mantra api telah berkembang menjadi metode Qi kelas Tian. Dou Qi melonjak ketika diedarkan. Dia tidak perlu khawatir kelelahan sampai mati jika pihak lain bergantian menyerang. Tidak buruk. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Kejutan melintas di mata Shen Luo Guizun karena telapak tangannya berakhir imbang dengan tinju Xiao Yan. Matanya beralih ke Yao Hua Liangjun. Pada saat ini, Yao Hua Liangjun dengan cepat memadamkan api di sekitarnya. Meskipun dia tampak sedikit sengsara, nyala api itu tidak terlalu membahayakannya. Kekuatan bintang 6 Dou Zun bukan hanya untuk pertunjukan. Sementara Shen Luo Guizun mundur, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Pertempuran King Lin di kejauhan berjalan dengan baik. Dengan keanehan murid bunga ular giok hijau 3 kali lipat dan bantuan jiwa ular surga kuno, ahli dari Dek Langit Mendalam itu tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu sesingkat ini. Namun, 2 medan pertempuran lainnya tidak terlihat bagus. Bahkan setelah mengalami penguatan oleh formasi, Wayang Setan Langit hanya bisa bertarung melawan Dou Zun bintang 4. Penatua dari Sekte Langit yang mendalam itu adalah Dou Zun bintang 6. Wayang Setan Langit secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertukar pukulan dengannya. Jika tubuhnya bisa merasakan sakit dan tidak terlalu keras, kemungkinan besar itu akan berubah menjadi tumpukan lumpur. Meskipun demikian, percikan api terus menyembur menjauh dari tubuh Wayang Setan Langit karena orang itu. Penyok mulai muncul di sekujur tubuhnya yang keras. Sementara Wayang Setan Langit jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, banyak ahli yang dikendalikan oleh King Lin juga tidak menghadapi situasi yang baik. Meskipun ada banyak dari mereka, kekuatan mereka semua jauh lebih lemah daripada Hua Jin. Jika tidak ada 2 ahli Dou Zun dari bintang kedua yang menghalanginya, kemungkinan yang lain sudah dihabisi oleh pedangnya yang naik dan turun. Dari kelihatannya situasinya, mereka jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mata Xiao Yan dengan cepat menjentikkan ke medan pertempuran ini. Alisnya tanpa sadar merajut. Situasi kali ini memang sedikit merepotkan. Orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam ini tidak semudah yang dia bayangkan. Bocah, pada saat ini, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tawa dingin terdengar di depan Xiao Yan saat dia mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun bergegas pada saat yang sama. Majestic Dou Qi berlama-lama di tubuh mereka. Niat membunuh mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka mulai menyerang bersama. Xiao Yan menghela napas panjang. Ekspresinya kembali tenang. Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berputar di dalam nadinya. Kekuatan menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan sungai dengan cepat beredar di dalam ototnya. Menyerang. Ekspresi Shen Luo Guizun berubah dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Baik Yao Hua Liangjun dan dia bergegas pada saat bersamaan. 2 pilar Dou Qi yang luar biasa ganas memotong udara. Mereka disertai dengan raungan memekakkan telinga saat mereka secara eksplosif bergegas menuju Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan muram saat dia menghadapi serangan gabungan. Dia mengepalkan kedua tangannya.
Api ungu coklat di telapak tangannya mengandung sedikit warna putih pekat saat mereka meledak secara eksplosif. Setelah itu, mereka membentuk dua tangan api besar dan secara paksa bertabrakan dengan pilar Douki. Ledakan yang mengguncang bumi meletus. Cici. Douki perlahan meluas melintasi langit. Itu mungkin menyebabkan ruang untuk membentuk bentuk ilusi yang terdistorsi. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada fata morgana di atas hutan. Tangan 9 neraka. Air mata angin jahat. Petik 2. Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun bergandengan tangan. Banyak serangan Douki yang tak tertandingi terus-menerus dicurahkan. Mereka dengan liar terbang menuju Xiaoyan. Jelas bahwa keduanya bermaksud mengandalkan jumlah mereka untuk secara paksa menggiling Xiaoyan sampai mati. Tsunami pemecah api. Buka segel gunung. Ekspresi Xiaoyan muram ketika dia menghadapi dua serangan gila ini. Tapi Douki yang kuat dilepaskan sesuka hatinya. Dia kemudian secara acak menyerang dan bertabrakan dengan serangan duo. Bang 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 bang. Langit menjadi sangat bersemangat karena pertempuran yang sangat intens ini. Energi cerah dan indah meledak terpisah seperti kembang api. Suara ledakan energi bertabrakan membuat diri mereka dikenal. Seseorang bahkan bisa samar-samar merasakan riak energi dalam radius 50 km. Melihat Xiaoyan semakin ganas semakin dia bertarung, Shenluo Guizun mulai mengerutkan kening. Pertarungan yang begitu lama telah menghabiskan Douki mereka sampai batas yang menakutkan. Mereka berdua merasa bahwa Douki di dalam tubuh mereka telah sangat berkurang. Namun, Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dan malah tampak penuh energi. Yaohua, Shenluo Guizun tiba-tiba berteriak setelah menghirup udara dengan lembut. Setelah mendengar tangisannya, Yaohua Liangjun sedikit mengangguk. Aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah. Keinginan membunuh yang sangat kaya perlahan menyebar dari kedua tubuh mereka. Xiaoyan mengerutkan kening saat merasakan aura pembunuhan mereka, yang tiba-tiba berubah menjadi seperti iblis. Perasaan seperti ini, tidak asing baginya. Aku yang lama akan melihat seberapa banyak kamu bisa bertahan hari ini. Aura pembunuh dengan cepat menyebar. Mata Shenluo Guizun tiba-tiba melebar. Dia dengan tajam berteriak, tangan setan menawarkan surga. Kabut pembunuh seperti zat mengepul dari tubuh mereka setelah teriakannya terdengar. Kabut membentuk sekelompok awan gelap di depan mereka. Awan gelap bergerak dan tangan hitam gelap berukuran 100 meter tiba-tiba keluar. Setelah itu, ia mencapai Xiaoyan. Tangan besar berwarna hitam pekat itu dipenuhi dengan aura pembunuh yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Keinginan untuk membunuh semacam ini terbentuk dari kehendak duo. Jika tangan ini menyerang Xiaoyan, itu pasti akan merusak tekadnya. Tangan iblis penawaran surga ya. Xiaoyan hanya tertawa saat dia mempelajari tangan besar yang meraihnya dari segala arah. Tubuhnya bergetar. Gelombang serupa dari keinginan membunuh yang tajam melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang seperti kilat. Dalam sekejap, tangan hitam gelap lainnya dengan cepat terbentuk di depan mata yang terkejut. Setelah itu, tangan itu bergegas dan bertabrakan dengan tangan besar itu. Bang! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada ledakan keras yang muncul, hanya terdengar sedikit suara teredam. Niat membunuh menyebar luas. Napas Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun menjadi lebih berat setelah mereka terinfeksi oleh aura pembunuh ini. Kedua aura mulai mengikis satu sama lain setelah mereka bertabrakan. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menyebar. Keinginan untuk membunuh tiba-tiba bubar. 3 orang yang tampak pucat muncul di dalamnya. Kamu benar-benar tahu salah satu keterampilan sekte pamungkas dan paling dijaga dari sekte langit mendalamku, tangan setan penawaran surga. Ekspresi Shenluo Guizun penuh dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Xiaoyan. Keterampilan Dou yang digunakan Xiaoyan sebelumnya jelas sama dengan mereka. Xiaoyan mengabaikan teriakan keras itu. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang dia peroleh dari tangan Yi Chen dari sekte langit yang mendalam. Xiaoyan sudah sering mempraktikkannya setelah mendapatkannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Efek yang diperolehnya tampak tidak buruk. Jangan beri dia kesempatan untuk bersantai. Dia juga kelelahan. Ekspresi Yaohua Liangjun sedikit jelek saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Shenluo Guizun sedikit mengangguk. Dia baru saja akan menyerang ketika dia melihat senyum aneh tiba-tiba terangkat ke wajah Xiaoyan. Xiaoyan kemudian perlahan melepaskan tangannya. Mereka berdua tiba-tiba merasakan energi alam di sekitar mereka mulai mendidih seperti air. Gelombang demi gelombang energi seperti zat terus mengalir menuju tubuh Xiaoyan.
Dengan dukungan energi yang besar dan perkasa ini, pucat di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Ini, metode Qi kelas Tian. Kelompok Shenluo Guizun langsung tumpul ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami menyadari bahwa tindakan menjara energi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh metode Qi kelas Tian yang legendaris. Tidak heran kita berdua tidak bisa membuatnya lelah, tidak peduli bagaimana kita bertarung. Orang ini mendapat dukungan dari metode Qi kelas Tian. Petik 2. Mulut keduanya berkedut. Dengan memiliki dukungan metode Qi kelas Tian, Douqi Xiaoyan pada dasarnya tidak ada habisnya. Keduanya, di sisi lain, akan mengalami saat ketika Douqi mereka kelelahan. Bagaimana mereka akan bertarung dalam pertempuran seperti itu? Mata Xiaoyan perlahan terbuka saat keduanya terkejut. Dia merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak Douqi, menyebabkan dia tanpa sadar tersenyum. Dia mengejek dua lainnya, lagi. Ekspresi Shenluo Guizun menjadi suram ketika dia melihat cara Xiaoyan bertindak. Dia berkata, kamu seharusnya tidak bertindak begitu senang. Sekte Langit Mendalam kami bukan satu-satunya yang tertarik pada Anda. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Shenluo Guizun mendarat di hutan di bawah. Dia berteriak, jika kamu tidak menyerang, bocah ini akan melarikan diri lagi. Haha, Penatua Shenluo, harap diyakinkan bahwa dia tidak akan bisa lari. Saya takut dia memiliki batu giok spasial yang dibuat Yao Chen untuknya. Oleh karena itu, saya menyegel ruang ini terlebih dahulu. Tangisan Shenluo Guizun baru saja terdengar ketika tawa samar terdengar. Langit menjadi sedikit terdistorsi dan sosok perlahan muncul. Hati Xiaoyan tenggelam saat melihat sosok familiar yang muncul di langit. Tianzun ke-9, bahkan kamu telah datang. Bab 1299, 1 versus 3. Ruang terdistorsi saat sosok perlahan muncul. Sosok itu memiliki rambut biru dan mengenakan jubah biru. Angka ini adalah Tianzun ke-9. Orang yang telah memimpin para ahli dari Aula Jiwa ke Paviliun Bintang Jatuh saat itu, mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya Aula Jiwa dan Sekte Langit yang Mendalam menunjukkan tanda-tanda bersekongkol. Penemuan ini menyebabkan dia merasa sedikit kempes. Sekte Langit yang Mendalam mungkin tidak sebanding dengan Aula Jiwa, tapi itu masih faksi yang kuat. Jika kedua pihak ini bekerja sama, tekanan besar akan jatuh pada Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan mengingat orang ini dengan baik. Jika Yao Lao tidak maju ke Ban Seng, Paviliun Bintang Jatuh akan berakhir dengan kerugian besar selama serangan itu. Tidak terduga bahkan orang ini telah datang. Xiao Yan, kamu benar-benar cukup berani. Jika Anda tetap berada di dalam Paviliun Bintang Jatuh, yang satu ini tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Anda. Tidak disangka kamu benar-benar berani berlari sendirian. Tianzun ke-9 tersenyum sambil menatap Xiao Yan dan dengan samar mengomentari situasinya. Ekspresi Xiao Yan suram. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa pikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya pada tingkat bintang ke-7 hingga ke-8. Bahkan setelah Xiao Yan melepaskan api misterius 3 api langit, dia tidak akan bisa melawannya. Selain itu, dari apa yang dia katakan sebelumnya, ruang ini telah disegel olehnya. Oleh karena itu, token giok spasial yang diberikan guru kepadanya juga telah kehilangan efeknya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas di dalam hatinya. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi begitu berbahaya. Namun, kekuatannya saat ini telah melonjak. Karenanya, dia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan Annihilation Fire Lotus dan Great Heaven Creation Palm, dia percaya bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan untuk menerimanya dengan paksa. Selain itu, metode Qi Mantra Api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian. Dia tidak perlu khawatir memasuki kondisi lemah setelah menggunakan Annihilation Fire Lotus. Berat, kamu harus menyerah saja. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat melarikan diri dari tangan kami bertiga hanya dengan kekuatan Anda sendiri? Shenluo Guizun berbicara dengan cara yang jahat. Yao Hua Liangjun dengan lembut melambaikan kipas lipat di tangannya. Dia melihat Xiao Yan yang suram dan kehati-hatian tambahan diam-diam muncul di dalam hatinya. Dia telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu dan secara alami memahami kekuatan besar dari Annihilation Fire Lotus itu. Saat ini, orang ini dipaksa menemui jalan buntu. Jika dia menjadi pemarah dan habis-habisan, kemungkinan dia akan bertarung sampai semua orang menderita.
Itu mungkin tidak pasti. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Douqi bersiul di dalam tubuhnya saat ini. Xiao Yan, tidakkah kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Tianzun ke-9 menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan. Dia secara pribadi menyaksikan Xiao Yan melepaskan Great Heaven Creation Palm. Bahkan hantu tua Zai Xing terbunuh di tempat. Karena itu, dia takut akan serangan ini. Dia tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Xiao Yan ingin menggunakannya. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiao Yan menjadi lamban ketika dia mendengar tangisan dingin dari Tianzun ke-9. Xiao Yan memelototinya. Ikuti kursi ini kembali ke Hall of Souls dan kamu akan dapat bertemu ayahmu. Jika kamu berani melawan, kursi ini akan membunuh ayahmu setelah kembali. Tianzun ke-9 berbicara dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Mata Xiao Yan gelap dan dingin saat dia menatap Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, dia tertawa. Nada suaranya tenang saat dia menjawab, untuk berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Anda bahkan mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Saya tidak bodoh. Hanya dengan hidup layak di luar, saya benar-benar dapat menyelamatkan ayah saya. Setelah saya mendarat di tangan Anda, klan Xiao saya akan benar-benar selesai. Oleh karena itu, ancamanmu ini tidak berguna untukku. Mata ke-9 Tianzun menjadi suram ketika mereka melihat wajah tenang Xiao Yan. Dia tidak berharap Xiao Yan bertindak seperti ini. Tentu saja, seperti yang dikatakan Xiao Yan. Selama dia masih hidup, dia akan bisa menyelamatkan Xiao San. Namun, begitu Xiao Yan mendarat di tangan Hall of Souls, kesempatan kecil ini akan hilang. Alasan semacam ini tidak rumit. Seseorang yang cukup menghargai hubungan untuk menempuh jarak yang sangat jauh dari Kekaisaran Jiama ke Dataran Tengah untuk menyelamatkan orang lain memiliki tingkat penalaran yang tinggi dan mampu menerima pilihan tertentu. Tianzun ke-9, bocah ini licik seperti rubah. Dia tidak akan jatuh untuk trik Anda ini. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang benar. Yao Hua Liangjun menanggapi. Ekspresi Tianzun ke-9 acuh tak acuh saat dia mengangguk. Dia dengan lembut maju selangkah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, dia muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. 5 jarinya membentuk-bentuk cakar dan membawa angin kencang saat mereka meraih tenggorokan Xiao Yan. Ruang runtuh dimanapun angin dari cakar lewat. Kalau begitu, kursi ini secara pribadi akan bertindak dan menangkapmu kembali. Xiao Yan tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Sebuah cahaya keemasan samar berlama-lama di tangan kanannya saat tinjunya terlempar berat. Bang! Dua kelompok angin bertemu di udara. Ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Riak angin menyebar dengan cara melingkar, merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Mata Xiao Yan berkedip. Puncak bintang ke-7 terlalu kuat. Dia hampir tidak bisa menghadapi serangan bahkan dengan kekuatannya saat ini. Jika dia tidak menggunakan Great Heaven Creation Palm atau Annihilation Fire Lotus, tidak mungkin baginya untuk melakukan perlawanan. Mampu membuat kami bertiga menyerang bersama, Xiao Yan, kamu bisa dianggap sebagai seseorang yang dianggap tinggi oleh kami. Bagus. Tubuh Xiao Yan bergetar saat keduanya bertabrakan. Kakinya terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke belakang. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini, dia benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9 ini. Tianzun ke-9 berada di puncak tingkat 7 bintang. Hanya satu langkah lagi dan dia akan mencapai tingkat bintang 8. Untungnya, tangan kananku telah ditempa oleh roh emas. Jika tidak, beberapa cedera pasti akan terjadi selama tabrakan ini. Tianzun ke-9, jangan beri anak nakal ini waktu untuk beristirahat. Dia berlatih metode Qi kelas Tian dan dapat pulih dengan sangat cepat. Jika hal-hal berlarut-larut seperti ini, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Shen Luo Guzun dan Yao Hua Liangjun datang dalam sekejap setelah menyaksikan Tianzun ke-9 mengungkapkan kekuatan besarnya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Shen Luo Guzan berteriak keras dan keduanya menyerang bersama. Pilar Douqi yang sangat ganas bergegas menuju Xiao Yan tanpa memberinya waktu untuk beristirahat. Tianzun ke-9 tidak menentang saran Shen Luo Guizun. Misinya adalah untuk menangkap Xiao Yan. Misi dari terakhir kali telah gagal, yang membuat kepala Aula tidak senang.
Kali ini, dia keluar atas kemauannya sendiri. Jika dia bisa menangkap Xiao Yan, dia akan menebus kegagalannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa repot-repot tentang bagaimana ini terlihat. Semuanya bisa didiskusikan setelah menangkap Xiao Yan. Tianzun ke-9 tidak terus ragu setelah pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Dou Qi yang agung melonjak ke segala arah saat dia mengangkat tangannya. Kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar. Bang bang bang. Energi yang melonjak di langit terus meledak. Dihadapkan dengan serangan 2 bintang 6 Douzun dan 1 bintang 7 Douzun, bahkan Xiao Yan berada dalam situasi berbahaya. Jika dia tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api surgawinya, dia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun demikian, saat pertempuran menjadi sangat panas, situasinya menjadi lebih buruk dan lebih buruk baginya. Bang! Ekspresi Xiao Yan berubah gelap dan pekat setelah ditarik kembali. Sebuah cahaya keemasan melonjak di telapak tangan kanannya. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke telapak tangannya. Hati-hati, dia akan menggunakan skill Dou kelas Tian. Tubuh ke-9 Tianzun tiba-tiba terhenti saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Dia memberitahu mereka dengan suara yang padat. Xiao Yan sekali lagi dipaksa untuk bertabrakan dengan telapak Tianzun ke-9. Setelah itu, sayap tulang di belakang tubuhnya dengan cepat mengepak dan 2 bayangan muncul. Baru saat itulah dia menghindari serangan diam-diam yang dilakukan oleh Yao Hua Liangjun dan Shen Luo Guizun. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, dia mundur dari area yang dikelilingi oleh ketiganya. Kata-kata Tianzun ke-9 mengejutkan Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun. Mereka mulai mundur dengan cepat. Palem penciptaan surga hebat. Ekspresi Xiao Yan suram. Energi di telapak tangannya menjadi cerah. Sesaat kemudian, cahaya hitam aneh muncul. Telapak tangannya membanting ke arah ruang kosong di bawah. Cahaya hitam bulat yang aneh segera menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah telapak tangannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama, gaya isap yang sangat kuat meletus dari cahaya bola. Tianzun ke-9 dan 2 lainnya melambat setelah dipengaruhi oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam. Dia berteriak, "Jangan panik. Keterampilan Dou kelas Tian mungkin kuat, tetapi kita bertiga masih bisa menerimanya jika kita bergandengan tangan." Petik 2. Tubuh ke-9 Tianzun adalah yang pertama berbalik setelah menangis. Dou Qi melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Dou Qi yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil perlahan turun. Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu-ragu sejenak setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengatupkan gigi mereka dan memanggil semua Dou Qi di dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, Dou Qi bersiul di langit seperti badai yang menimbulkan suara rengekan. Hah! Dou Qi melonjak secara eksplosif dari tubuh mereka bertiga. Mereka membentuk 3 pilar Dou Qi yang berukuran 1000 kaki. Pilar-pilar itu menempel di atas kepala mereka bertiga dan berputar sekali. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran cahaya hitam. Bang! Beberapa energi yang sangat menakutkan bertabrakan bersama. Pada saat ini, bahkan matahari menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak. Pohon-pohon yang padat di bawah tampak seperti gandum yang dipanen. Dengan suara yang menghancurkan, belalai mereka dipatahkan dengan cara yang spektakuler. Badai energi menyebar. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi itu dengan paksa dicegah menyebar. Namun, kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Pilar Dou Qi sepanjang 3000 kaki ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong. Baru kemudian bola itu perlahan menghilang. Hah! Melihat bola cahaya hitam menghilang, Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun keduanya menghela nafas lega. Sebuah horor hadir di mata mereka. Jika Tianzun ke-9 tidak ada di sini, hanya mereka berdua saja tidak akan mampu bersaing dengan keterampilan Dou yang menakutkan ini. Wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat. Jelas, dia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya, dia berhasil memblokir pukulan mematikan Xiao Yan. Selanjutnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tajam saat dia menatap Xiao Yan dari kejauhan dan dengan ganas tertawa. "Sekarang, kursi ini akan melihat taktik lain apa yang kamu miliki." Senyum dingin juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat senyum ganas ke-9 Tianzun. Dia mengepalkan tangannya dan 4 jenis api surgawi muncul. "Tenang,
Saya akan memastikan bahwa Anda semua akan makan untuk isi hati Anda. Senyum ganas di wajah ke-9 Tianzun berubah menjadi hijau ketika ia melihat 4 jenis api surgawi di telapak tangan Xiao Yan. Adik laki-laki Xiao Yan. Aku akhirnya menemukanmu. Garis retakan spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah ke-9 Tianzun berwarna hijau. Mengikuti pembentukan celah spasial, sosok kuat dengan cemas tersandung keluar darinya. Dia berdeham dan meratap pada Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat melihat sosok yang dikenalnya ini. Dia mendengar suara tertegun, "Hei King." Bab 1300, dikirim terbang. Sosok manusia yang keluar dari celah spasial memiliki tubuh kekar, dengan punggung harimau dan pinggang beruang. Sosok itu memancarkan aura ganas yang kaya. Penampilannya secara mengejutkan mirip dengan ahli dari suku naga Void kuno, yang pernah ditemui Xiao Yan. "Hei King. Kakak Hei King, kenapa kamu datang?" Xiao Yan juga kaget saat sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Nada suaranya dipenuhi dengan kejutan. Aku datang untuk mencarimu mengenai beberapa hal. Orang-orang tua dari suku itu telah mengirim saya untuk menemukan Anda." "Sialan, untungnya, Ziyan meninggalkan segel naga padamu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mencarimu sampai aku mati." Hei King memandang Xiao Yan seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Dia buru-buru bergegas dan menghela napas lega. "Mencariku?" Xiao Yan merajut alisnya setelah mendengar ini. Hal apa yang bisa mengarahkan naga Void kuno kepadanya? Mungkinkah? Apakah sesuatu terjadi pada Ziyan? Mata Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia menoleh ke Hei King dan mengajukan pertanyaan dengan suara yang dalam. Dia tidak dalam masalah. Namun, ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Anda. Jika Anda punya waktu, Anda harus pergi dengan saya. Hei King menggosok kepalanya saat dia berbicara. Xiao Yan ragu sejenak saat melihat ekspresi Hei King yang agak muram. Setelah itu, dia mengangguk. Tampaknya masalah itu cukup besar. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti Hei King menjadi panik seperti ini. Setelah saya menyelesaikan masalah di sini, saya akan melakukan perjalanan dengan Anda. Apakah ada masalah? Hei King pulih hanya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menoleh, melihat, dan melanjutkan dengan sikap tercengang. "Itu adalah soket tua Moyu dari Hall of Souls. Apakah kamu ingat paman Hei King ini?" "Hei King." Tianzun ke-9 sedikit terkejut. Ekspresinya muram saat dia tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berseru, "Kamu adalah Hei King dari suku naga Void kuno. Apakah nama, Hei King, adalah sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang tua sepertimu? Dengan posisi Anda sebagai yang ke-9, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya." Petik 2. Hei King melingkarkan tangannya di depan dadanya. Dia meringkuk mulutnya dan tidak memberikan wajah apapun ke Tianzun ke-9. Wajah ke-9 Tianzun menjadi sangat gelap dan suram ketika dia mendengar kata-kata kasar Hei King. Namun, dia tidak mengungkapkan kemarahan apapun karena dia jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah orang yang sangat merepotkan. Bahkan dia tidak cocok untuk orang ini. Teman ini, diri lama ini adalah penatua dari Sekte Langit yang Mendalam, Shen Luo Guizun. Xiao Yan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh Sekte Langit Mendalam saya. Saya harap teman ini tidak akan campur tangan. Tianzun ke-9 menyadari latar belakang Hei King, tetapi Shen Luo Guizun tidak. Setelah melihat Xiao Yan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian, bagaimana mereka bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja? Jadi Shen Luo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Sekte Langit yang Mendalam. Benda apa ini?" Hei King merajut alisnya. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, "Kalian semua harus bergegas dan tersesat. Saya mencari adik Xiao Yan mengenai beberapa hal. Berhentilah membuang-buang waktu sialan ayah ini." Anda, ekspresi Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangzun berubah setelah mendengar kata-kata kasar Hei King. Mereka berdua dengan marah berteriak, "Kamu berani tidak menghormati Sekte Langit Mendalamku. Kamu mencari kematian." Setelah teriakan keras mereka terdengar, mereka berdua melangkah melalui ruang kosong. Tubuh mereka segera bergegas ke depan seperti kilat. Douki yang gelap dan dingin dengan keras menabrak Hei King tanpa ditahan. Dua bintang 6 Douzuns benar-benar memiliki keberanian untuk berteriak di depan ayah ini. Hei King tertawa karena marah ketika dia melihat keduanya bergegas dan maju bukannya mundur. Kedua tinjunya mengencang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh. Akhirnya,
Dia mengirim tinjunya ke depan tanpa serangan mewah. Bang! Dua tinju logam pecah dan membentuk dua tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam bergerak cepat sebelum bertabrakan dengan keduanya. Hanya apa asal orang ini? Mayat kelompok Shenluo Guizun gemetar setelah tabrakan. Ekspresi mereka segera berubah pucat. Kekuatan menakutkan yang mereka hadapi, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, menyebabkan teror melonjak dari lubuk hati mereka. Guru, teror baru saja muncul ketika tenggorokan mereka dipenuhi sesuatu yang manis. Mereka berdua memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Mereka dengan keras menembak ke hutan di bawah, menabrak tanah dan membentuk lubang sedalam 100 meter. Kekuatan sisa yang kuat benar-benar menghancurkan pohon-pohon besar dalam radius 100 meter. Tepuk-tepuk, Hei King mengirim keduanya terbang dengan pukulan dari masing-masing kepalan tangan. Setelah itu, dia menepuk kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Matanya, yang mengandung niat buruk, melirik wajah suram Tianzun ke-9. Dia berkata, Mo Yu, apakah kamu akan tersesat sendiri atau haruskah ayah ini melakukannya untukmu? Hei King, kamu seharusnya tidak bertindak begitu arogan. Xiao Yan adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh kepala Ola. Apa kau benar-benar akan melindunginya? Tianzun ke-9 dengan dingin menuntut. Hei King menyipitkan matanya. Dia menggosok kedua tangannya saat dia menjawab dengan suara lemah, ayah ini tidak peduli dengan semua ini. Orang-orang tua dari klan itu ingin aku menemukan Xiao Yan. Karena ayah ini ada di sini, semua orang harus melupakan membawanya pergi. Petik 2. Retakan. Kemarahan di mata Tianzun ke-9 melonjak. Kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retak. Douqi yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Kamu ingin bertarung? Baiklah, saya yang lama juga ingin melihat apakah Anda telah meningkat setelah bertahun-tahun. Petik 2. Hei King dengan dingin tertawa. Tubuhnya menjadi terdistorsi. Itu memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Mengikuti suara tulang-tulang ini muncul, tubuhnya menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat dipancarkan secara samar dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke-9 berkedut tanpa sadar ketika dia merasakan tekanan. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia bukan tandingan Hei King dengan kekuatannya. Bahkan jika dia menyerang, dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, kendali atas ruang yang diperlihatkan naga Void kuno adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Bahkan seseorang yang lebih kuat dari naga Void kuno akan sulit dikalahkan dan berhasil mempertahankan pihak lain. Hei King, aku tidak percaya kamu bisa melindungi bocah ini selamanya. Tianzun ke-9 berbicara dengan nada padat. Bukan urusanmu untuk mengkhawatirkan ini, Hei King meliriknya dan menjawab. Huff. Tianzun ke-9 mendengus dingin. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Tidak terduga bahwa dia berhasil menghindari Yao Chen, tetapi akhirnya menarik seseorang dari suku naga Void kuno. Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan dengan suku ini. Karena Hei King telah menunjukkan dirinya, Tianzun ke-9 mengerti bahwa menangkap Xiao Yan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke-9 hanya bisa mengatupkan giginya saat memikirkan hal ini. Dia menatap Xiao Yan dengan kejam dan berkata, Xiao Yan, kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Saya tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkan Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianzun ke-9 berhenti di tempat ini. Dia berbalik dan baru saja akan pergi ketika Hei King tiba-tiba membuka mulutnya. Mo Yu, ketika kamu kembali, beritahu orang-orang di atasmu untuk tidak melawan Xiao Yan dan anggota klan Xiao. Dendam antara klan Hun, Jiwa, dan klan Xiao sudah tidak ada lagi sekarang. Dengan berlebihan, akan ada saatnya kalian semua akan menyesalinya, kata-kata ini tidak diucapkan oleh ayah ini. Mereka diucapkan oleh orang-orang tua di dalam suku itu. Petik 2. Tianzun ke-9 menyipitkan matanya saat mendengar kalimat terakhir Hei King. Dia dengan dingin tertawa, tidak ada gunanya memberitahuku ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Souls saya melakukan apapun. Klan Gu tidak bisa, dan suku naga Void kunomu juga tidak bisa. Tubuh ke-9 Tianzun bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Hei King dengan lembut menggosok tinjunya saat dia melihat sosok Tianzun ke-9 yang menghilang. Ekspresinya dingin. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Adik Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja?
Aku telah menyusahkan kakak laki-laki untuk campur tangan lagi. Xiao Yan menangkupkan tangannya saat dia menjawab. Itu tidak masalah. Kali ini, suku naga Void kunoku akan merepotkanmu. Hei King menggelengkan kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, kamu akan menyadari alasan pastinya begitu kamu ikut denganku. Jika tidak ada yang lain, bisakah kita pergi sekarang? Hal ini sangat penting. Tidak ada yang salah. Melihat bahwa bahkan Hei King, yang memiliki karakter kasar, bertindak dengan sangat serius, hati Xiao Yan sungguh-sungguh. Apa yang menyebabkan suku naga Void kuno menjadi cemas seperti ini? Ya, bagaimanapun, bisakah saya membawa teman saya? Xiao Yan menunjuk King Lin dari jarak yang cukup dekat. Ketika Hei King muncul, penatua dari Sekte Langit yang mendalam, yang telah terjerat dalam pertempuran dengan King Lin, dengan cepat mundur. Dia mundur lebih cepat ketika dia melihat Hei King mengirim kelompok Shenluo Guizun terbang dengan pukulan. Orang itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. Ya, tidak apa-apa. Hei King melirik King Lin dan mengangguk. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat anggukan. Hanya beberapa saat sejak Tianzun ke-9 pergi. Dia khawatir tentang King Lin kembali sendirian. Itu secara alami untuk yang terbaik yang Hei King setujui. Sementara Xiao Yan menghela nafas lega, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka setan langit, yang telah dipukuli hingga ribuan bekas luka dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. The Sky Demon Puppet, yang telah mengikutinya sejak lama, menunjukkan tanda-tanda menjadi memo. Setelah Xiao Yan menyimpan boneka itu, King Lin juga mengembalikan ahlinya ke matanya, meninggalkan Hua Jin yang ketakutan berdiri di langit. Dia menunjukkan ketakutannya saat dia melihat Hei King. Kekuatannya menyebabkan dia merasa terkejut. Tuan Muda Xiao Yan, apakah kita akan melepaskan wanita ini? Ini salahnya kami dicegat kali ini. King Lin bertanya dengan lembut. Tidak ada waktu. Xiao Yan melirik wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Mereka terdesak waktu dan dia terlalu malas untuk secara pribadi mengajari wanita ini pelajaran. Kakak Hei King, ayo pergi. Xiao Yan menoleh untuk melihat Hei King saat dia berbicara. Ya, Hei King mengangguk. Tangannya terangkat di udara di depannya dan merobek celah spasial. Tubuh Xiao Yan dan King Lin masuk dalam sekejap. Hua Jin menghela nafas lega saat melihat kelompok Xiao Yan pergi. Dia mengucapkan serangkaian kutukan ganas di perutnya. Namun, kutukan itu baru saja muncul di hatinya ketika Hei King, yang kakinya baru saja melangkah menuju garis retakan spasial di langit, berhenti. Dia melambaikan tangannya yang besar tanpa menoleh. Gelombang kekuatan menakutkan merobek ruang dan mendarat di tubuh Hua Jin dalam sekejap. Guru, kekuatan yang sangat kuat menyebabkan Hua Jin memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya dengan keras menabrak gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya jauh. Di bawahnya, jangan berpikir bahwa ayah ini tidak akan menyerangmu hanya karena kamu seorang wanita. Hei King mengayunkan tangannya yang besar setelah mengirim Hua Jin terbang dengan tamparan. Dia melintas lebih dekat ke celah spasial. Dengan suara "Ci", dia masuk dan menghilang bersamanya.